Saya terpana. Candi-candi kuno di bawah permukaan bumi menggaungkan rahasia yang akan membuat Indonesia besar. Mulai stupa raksasa di bawah bukit, gua para dewa, hingga bentuk-bentuk yang tiada tandingannya di dunia. Oke teman-teman, kita masih di Indonesia, tepatnya di Sleman, DIY. Dan candi-candi misterius yang kita telisik dibangun kira-kira bersamaan saat peradaban Maya klasik di Amerika Selatan mengalami kemunduran akibat perang saudara. Yuk, kita ke sana. Di abad 8 Masehi, dunia menyaksikan tumbuhnya Asia menjelang dominasinya atas dunia. Eropa sedang gentar menghadapi penyerbu dari Arab yang dipimpin Tariq bin Ziyad melintasi Selat Gibraltar. Sedangkan benua Australia hanya diisi suku aborigin yang berbagi ruang hidup dengan kanguru. Namun di Tiongkok, dinasti Tang tengah membawa negerinya ke titik tertinggi peradaban. Bagaimana dengan Jawa? Kemaharajaan Medang pun berambisi menancapkan pengaruhnya di Asia Tenggara. Dalam dasawarsa 770 hingga 780 Masehi, serangkaian serangan dikerahkan Jawa ke Daifet, Champa, hingga Kamboja. Dan 15 tahun kemudian, seorang pangeran Khmer, Jayavarman II, yang sebelumnya ditawan di Jawa, menyatakan merdeka dari Jawa. Jelas, serangan-serangan Jawa pada daratan Indochina berdampak panjang. Pada masa itu, Jawa dipimpin Rakai Panangkaran. Dan di tahun 792 Masehi, Prasasti Abayagiri Wihara memberitakan sang raja membangun wihara di Bukit Abayagiri yang diduga situs Ratu Boko. Bangunan ini diduga duplikat dari Abayagiri Wihara yang dibangun di Sri Lanka antara tahun 29 hingga 17 sebelum Masehi dan dihuni 5.000 biksu, lengkap dengan stupa raksasanya. Saya sempat menelusur ke situs Ratu Boko, tapi kok nggak ada stupanya, kecuali yang kecil-kecil. Ada dugaan duplikat Abayagiri Wihara yang dimaksud malah sedang tertanam di dalam bukit, yakni Candi Abang. Sakti nih, candi masuk perut bukit. Nah, gak jauh dari sana ada 3 candi paling misterius di Jogja, termasuk gua yang menelan para dewa. Kita akan kunjungi semuanya. Tarik, Mang. Candi Abang, stupa agung yang menjelma bukit. Dari pusat kota Jogja, Candi Abang kira-kira berjarak 15 km. Cuaca agak mendung dan sempat turun gerimis, makanya saya membawa payung. Dari tempat parkir, kita jalan kaki sebentar, melalui jalur pendakian yang tersedia. Lumayan olahraga santai. Nah, setelah melewati hutan, saya pun sampai di pucuk bukit. Itu dia candinya. Tapi bukitnya kosong, Mas. Asik, yuk main bal-balan. Nanti dulu, Bukit Teletabis itulah candinya. Yuk, ikuti saya. Lihat, ada struktur bata merah kuno di sisi utara. Konon, bata merah inilah yang menyebabkan ia dinamai Candi Abang, yang berarti Candi Merah. Tapi uniknya, ada pula tuh artefak dari batu andesit. Sudutnya 8, seperti alas arca atau benda suci lainnya. Mari kita lanjut ke sisi barat. Tuh, bata-bata kuno yang berserakan ditumpuk di sini. Tapi, candi yang sesungguhnya justru mengintip dari dalam bukit. Hati-hati melangkah ya, karena pada dasarnya kita menginjak struktur candi. Terlihat kan hamparan bata-bata kuno di seantero lereng bukit? Terus naik ke puncak. Di atas sini, struktur bata Candi Abang memang lebih terlihat, namun sudah rusak parah oleh kaki pengunjung. Yuk, ke sisi yang jarang dilalui pengunjung. Nah kan, saat kita sibak rumputnya, terlihat struktur candi. Kira-kira candinya kayak apa ya? Kok malah jadi bukit? Agak-agak jelas, tapi laporan Belanda pada tahun 1915 menyebutkan pernah ditemukan arca Buddha dan lingga di sini. Hingga diduga kuat Candi Abang beraliran Buddhis. Tapi ada lingganya, Mas. Itu kan simbol Dewa Siwa. Nah, mengenai lingganya masih belum jelas itu beneran lingga atau cuma patok pembatas. Bahkan bisa jadi loh, itu pucuk sebuah stupa. Coba perhatikan struktur stupa ini. Jelas ya? Kemungkinan bata merah di bawah sana adalah prasada, dan bukit ini adalah Anda. Bagian yang rusak diinjak-injak pengunjung adalah harmika, yakni lapik dari yasti atau pucuk stupa.
Yastinya sendiri sudah raib. Selain itu, di Candi Abang ada Pradakshinapata atau jalur untuk mengelilingi candi. Tuh, berupa permukaan halaman yang diperkeras, yang masih kita temukan batas-batasnya. Jadi, makin meyakinkan bahwa candi ini memang sebuah stupa. Dan ketika di puncak, kita bisa melihat ke segala arah, bahkan perbukitan Boko pun nampak dari kejauhan. Kebayang nggak saat stupa ini masih utuh? Di bawah sana, ia pasti terlihat dari segala sisi. Layaklah bila ia menjadi stupa Abhayagiri Wihara yang pernah dibangun Rakai Panangkaran. Oh ya, di Candi Abang pernah ditemukan prasasti berangkat tahun 872 Masehi. Kira-kira sezaman pemerintahan Rakai Kayuwangi. Namun juga belum jelas apakah itu tahun pendirian, peresmian, atau sekedar penambahan dari Rakai Kayuwangi. Ada dugaan Candi Abang pernah menjadi korban geger walaing, sebagaimana pernah kami ulas pada tautan di atas atau di deskripsi. Tapi bagaimanapun, candi ini masih berselimut misteri. Apalagi sangat dekat dengan candi ini ada goa yang memerangkap dewa-dewa Hindu hingga sekarang. Kok bisa ya? Saya janji akan membahasnya. Tapi sebelum ini, yuk kita ke candi lain yang menyimpan idaman banyak orang, yakni Candi Kadisoka, korban gunung penyimpan emas. Jarak dari Candi Abang ke Candi Kadisoka sekitar 12 km. Aduh, jalannya sempit. Cukup gak ya? Syukurlah ada lahan yang cukup luas untuk parkir. Kita harus berjalan kaki, tapi gak jauh kok. Itu candinya di sebelah sana. Terlihat? Mana? Candi hari ini kok ngumpet terus ya? Candinya di bawah permukaan tanah. Jadi untuk melihatnya, kita harus masuk. Tuh kan, tersisa kakinya saja. Mari kita mendekat. Pahatannya halus mulus. Kombinasi pelipit Padma pelipit ditambah belah rotan di atas lapik seperti ini jelas gaya Candi Medang dari abad 9 Masehi. Karena sudah ada beberapa bukaan, sudut lain Candi Kadisoka bisa dilihat dari atas. Lihat, ukiran Padmanya sangat halus. Itu, sisa tangga yang menegaskan candi ini menghadap barat. Padahal candinya apik yo, kok malah dikubur? Bukan dikubur, tapi terkubur. Masih ingat gak sama Candi Sambisari yang menyimpan rahasia penciptaan alam semesta, tapi terkubur sedalam 6 meter? Sudah pernah saya bahas loh pada tautan di atas atau di deskripsi. Nah, Candi Kadisoka deket banget dengan Candi Sambisari. Bedanya, Candi Kadisoka berdiri di sebelah barat Sungai Kuning, sementara Candi Sambisari di timur sungai itu. Ketika lahar dingin meluap dari sungai, imbas erupsi Gunung Merapi, dua candi ini kompak menjadi korban. Kita tahu dari hasil kajian stratigrafi terhadap lapisan-lapisan tanah yang mengubur candi-candi ini. Candi Kadisoka pun lenyap tertimbun lapisan tufa. Untunglah, pada tahun 2000, seorang penambang pasir tak sengaja menemukannya. Saat digali, ditemukan peripi berisi lembaran emas bergambar Astadala, yakni teratai bersudut 8. Simbol ini sangat lekat dengan Hinduisme, karena menjadi lambang Nawa Dewata atau Dewata di 8 arah mata angin dengan Dewa Siwa di pusatnya. Lembaran emas ini jelas temuan yang menarik, tapi sayangnya tidak cukup menjelaskan cerita atau sejarah di balik candi ini. Kita belum tahu siapa yang membangun candi ini, juga kapan dan untuk apa ia dibangun. Gak heran ya, karena nasib Candi Kadisoka memang mirip-mirip dengan candi misterius lain di Jogja yang pernah kami telisik pada tautan di atas atau di deskripsi. Tapi, candi berikut ini pasti akan membuat Anda terkejut, karena bentuknya gak ada yang nyamain di Indonesia. Terus ikuti ya teman-teman, kita akan menguak stupa di bawah bumi yang dijaga Buddha berkekuatan dahsyat, serta menguak gua yang memerangkap para dewa hingga sekarang. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share link video ini. Jangan re-upload ya, klik juga link di atas atau fitur Super Thanks bila Anda ingin mendukung dalam hal pendanaan untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Menurut tradisi Buddhis, misalnya dalam kitab puisi Asvaghosha Buddha Carita dari abad 2 Masehi, ketika Sang Buddha Gautama hampir mencapai pencerahannya, muncullah iblis Mara, sang hasrat yang bertekad untuk menggagalkannya. Gak hanya menyerang bersama bala tentaranya, ia juga mengirim putri-putrinya yang cantik gemulai untuk menggoda Buddha. Buddha pun beryoga dengan bumi Sparsamudra untuk memanggil bumi sebagai saksi. Terjadilah gempa dan buyarlah bala tentara Mara.
Dalam khasanah Jawa kuno, bumi Sparsamudra sangat terkenal. Mungkin karena dianggap salah satu kekuatan tertinggi untuk menundukkan keinginan. Posisinya digambarkan dengan tangan kanan terjuntai menyentuh bumi. Nah, arca Dhyani Buddha Aksobya dengan mudra sedahsyat ini ternyata ditemukan di Dusun Palgading, Sleman, DIY. Gak pakai lama Mas Asisi. Berangkat! Candi Palgading, monumen welas asih di pusat Jawa. Dari Candi Kadisoka, kita butuh 16 menit berkendara ke barat laut untuk mencapai Candi Palgading. Wah, kita memasuki desa wisata. Ternyata kudu blusukan di pemukiman padat. Pada akhirnya kami parkir agak jauh dan lanjut berjalan kaki. Itu dia candinya. Wow, emang beda sih dengan candi-candi lainnya. Kita langsung turun yuk. Candi Palgading terdiri dari 3 bangunan yang menghadap barat. Mari kita cek dari yang paling selatan. Bangunan ini hanya berupa alas berbingkai sisi genta dengan bentuk persegi panjang. Bangunan selanjutnya di tengah, bersudut 8 serta menghadap barat. Tangga naiknya diapit pipi berbentuk ikal. Lihat, bingkainya terdiri dari lapi, patma, 2 alinga atau sekat, dan pelipit rata atau kampa. Jadi keinget Candi Kadisoka nggak? Kemungkinan besar candi ini juga berasal dari zaman Medang. Lanjut ke candi utamanya di sisi utara. Candi ini punya lapi atau landasan kesucian yang cukup tinggi dan lebar. Dan ini mengingatkan saya pada Candi Klero yang pernah kami telisik bersama candi-candi misterius lain di Jawa Tengah, yang bisa diklik pada tautan di atas atau di deskripsi. Berhubung ada tangga, bisa jadi ini Pradakshinapata atau tempat para peziarah melakukan ritual. Tapi bangunan di tengahnya itu apa ya? Saya nggak pernah menemukan itu di candi lainnya. Kemungkinan terbesar itu adalah stupa dengan bentuk yang sangat unik. Lihat, prasadanya indah, di bingkai patma, 2 alinga, dan pelipit-pelipit datar. Andanya berbentuk lingga, berlandaskan 1 lapik rata. Gak hanya itu, dia juga memiliki alas yang sangat indah. Ada lingkaran pelipit 5 lapis, dan yang paling bawah berhias kelopak teratai. Sayang, yastinya telah raib. Saya puas sekali karena menemukan keunikan yang tiada duanya di Candi Palgading. Mari kita cek. Di halaman ada tumpukan berbagai komponen candi. Ini 2 kirti muka khas Medang. Kelihatan kan? Tanpa rahang dan murah senyum. Ada pecahan kemuncak candi, Meru. Pokoknya banyak deh. Sebenarnya laporan adanya artefak di Dusun Palgading sudah lama, bahkan sejak zaman Belanda. Namun, baru terjadi kehebohan ketika pada tahun 2006 ditemukan kepala arca Avalokitesvara. Ekskavasi pun dilakukan pada tahun itu dan menyusul pada tahun 2008. Gara-gara itu, arca Aksobya dengan bumi Sparsamudra ditemukan. Avalokitesvara sendiri adalah bodhisatwa yang merupakan manifestasi welas asih. Ingat kelopak teratai indah di stupa tadi. Mungkin itu ada kaitannya dengan gelar Avalokitesvara, yakni Padmapani atau sang pembawa teratai. Jadi, besar kemungkinan Candi Palgading adalah tempat pemujaan sang bodhisatwa. Usul, narasinya monumen welas asih Mas Asisi. Ya kan sudah diomongin tadi di depan. Ya opo sih? Nah, sejauh ini 3 candi yang kita telisik semuanya di peluk bumi. Coba bayangkan bagaimana jadinya jika bumi sendiri yang berubah menjadi candi. Dan itu benar-benar terjadi di Gua Sentono, candi kuno perangkap dewa. Yuk, kita meluncur ke sebuah gua di kaki Bukit Candi Abang, yakni Gua Sentono. Apa dengan ke Gua Sentono kita akan jadi Batman? Batman, Tonoman kale. Udah, sebenarnya jarak antara Gua Sentono dengan Candi Abang sangat dekat, sekitar 500-an meter. Jadi sebetulnya kita kembali ke titik awal perjalanan kita. Itu dia. Wow, ini gua buatan. Artinya leluhur kita memahat lereng cadas bukit ini hingga menjadi gua. Dan masih terawat hingga kini. Di Gua Sentono ada 3 ceruk yang berderet. Ini yang pertama. Ada lingga yoni di ujungnya. Ini monolit ya, artinya satu batu tunggal dipahat menjadi lingga, yoni, dan sekaligus lantai gua. Angel wis, mau nyabut lingga kudu lantainya sekalian. Dijamin aman dari tangan-tangan nakal. Menariknya lagi, dinding gua ini dipahati relief yang setelah saya amati, ternyata Parswadewata
atau para dewata yang biasanya menghuni ceruk-ceruk di sisi Candi Siwa. Di paling ujung ada Mahakala yang membawa gada. Ia aspek roda atau perwujudan Siwa dalam bentuk yang dinamis dan menghukum. Selanjutnya adalah Durga Mahesa Suramardini. Ini roh Mahesasuranya, yakni musuh para dewa. Dan ini sapi, tubuh nyata yang ditinggalkan roh Mahesasura tadi, serta diinjak Durga. Nah, di depan Durga berdiri sosok Agastya yang menenteng kendi dan berkalung aksamala atau semacam tasbih. Yang terakhir adalah Nandiswara yang memang selalu bersisian dengan Mahakala untuk mengawal Dewa Siwa. Ini menarik karena dengan adanya Parswa Dewata, Gua Sentono pada dasarnya adalah sebuah candi Siwa. Mari kita masuk ke ceruk tengah. Ada 3 figur yang terpahat di dindingnya. Kemungkinan yang tengah adalah Siwa sendiri, dikawal 2 figur lainnya. Di depannya terdapat lingga yoni yang juga dipahat monolit. Oke, sekarang kita ke ceruk terakhir, yang paling selatan. Kosong melompong sih, hanya ada sebuah lubang di lantainya. Lengi yuyu ya. Fungsinya masih belum jelas, saya duga untuk air suci. Di dinding terdapat relief aneh yang diduga adalah kura-kura Akupa. Masih ingat dengan kura-kura jelmaan Dewa Wisnu dalam kisah Samudra Mantana? Kisah Samudra Mantana sendiri pernah kami bahas pada tautan di deskripsi. Namun bisa jadi ini adalah arca dewa yang belum selesai dipahat. Atau saya duga malah Prabha Mandala untuk arca lepasan yang kini telah raib. Jika dugaan itu benar, maka lubang di lantai tadi bisa jadi adalah tempat meletakkan arca sekaligus peripi. Kalau Sobat Asisi lebih cenderung pada dugaan yang mana? Atau punya pendapat lain? Share di komen ya. Yang unik juga nih di halamannya, Gua Sentono telah menerapkan jenjang kesucian sesuai konsep candi-candi kita. Jenjang paling bawah mungkin untuk para peziarah. Nah, hamparan depan goa posisinya agak tinggi sehingga lebih suci, mungkin untuk para pertapa. Dan yang tersuci adalah lantai dalam goa, mungkin hanya bisa diakses pendeta utama. Lihat, terdapat garis-garis yang seolah menjadi pelipit-pelipit pembatas. Jadi, Gua Sentono bisa dibilang sebuah candi Siwa yang utuh dan lengkap. Apalagi, hanya 3 km dari Gua Sentono, terdapat pentirtaan Payak yang juga beraliran Siwa. Serta pernah kami telisik bersama candi-candi Gunung Kidul pada tautan di deskripsi. Jaraknya dekat, coraknya sama. Mencurigakan. Apa jangan-jangan Gua Sentono terhubung dengan pentirtaan Payak? Apa sebelum diberkati pertapa di Gua Sentono, para peziarah bersuci dulu di pentirtaan Payak? Tapi ini baru dugaan ya. Yang pasti, kedekatan Gua Sentono dengan Candi Abang bagi saya mengagumkan karena corak keagamaannya berbeda. Gua Sentono siwaistis, sedang Candi Abang sangat Buddhis. Mirip dengan Candi Prambanan yang sangat siwaistis, namun dibangun dekat dengan Candi Sewu yang bercorak Buddhis. Namun, ada yang menduga Gua Sentono awalnya bersifat Buddhis dan menjadi bagian dari Candi Abang. Dengan dasar bahwa kitab Buddhis Jawa kuno, Sang Hyang Kahmayanikan, merumuskan bahwa gua-gua juga merupakan tempat para biksu. Lalu, saat geger Walaing terjadi, Candi Abang diduga dirusak oleh pengikut Rake Walaing yang beragama Siwa, dan Gua Sentono pun dihindukan. Namun saya sendiri agak keberatan dengan dugaan ini, karena itu, lingga yoni di Gua Sentono bersifat monolit, alias menyatu dengan lantai gua. Itu mengindikasikan sejak awal dibangunnya, Gua Sentono sudah bercorak Siwa. Dan ini menjadikan Gua Sentono dan Candi Abang semakin spesial. Sejak Rake Panangkaran bertahta di Medang, kemaharajaan ini memasuki era ledakan candi. Ketika bangunan-bangunan megah yang memukau dunia, seperti Candi Borobudur, Prambanan, Sewu, Plaosan, dan lainnya mulai mencakar langit. Mereka menggaungkan toleransi antar agama. Siapa sangka, gaung yang sama lantangnya kita dengar juga dari bawah permukaan tanah. Candi-candi yang diselumuti bumi itu berdekatan satu dengan lainnya. Bahkan posisinya berselang-seling dalam satu garis dari utara ke selatan antara Buddhis dan Hindu Siwa. Ini menggambarkan kekuatan paling mendasar bangsa ini yang mustahil kita nafikan, yakni penghargaan akan perbedaan. Jika langit menggaungkannya lewat pucuk-pucuk candi tertinggi dan bumi menggemakannya di bawah kaki kita, semestinya Anda dan saya pun sadar semangat keberagaman dan toleransi itulah yang perlu kita rawat terus-menerus.
jika ingin Indonesia besar dan menjadi rumah yang nyaman bagi anak cucu kita.